Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk hidup sepenuhnya? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang mata. Ternyata mata itu menarik kalau kita renungkan. Ada orang yang mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Jadi kita bisa melihat isi hati orang melalui matanya. Dan katanya juga mata itu tidak bisa berbohong. Ada fake smile, ada senyum palsu, tetapi tidak ada mata palsu. Cara pandang palsu itu tidak ada. Sehingga melalui mata seseorang kita bisa mengerti, oh dia ini bermata lembut, oh dia ini sedang penuh emosi, amarah, matanya memandang dengan penuh amarah. Oh dia sedang bersedih, itu kelihatan dari tatapan matanya. Karena itu merupakan jendela jiwa, ungkapan yang ada di dalam hati. Ini penting bagi kita untuk berelasi dan untuk juga berempati, untuk ikut merasakan. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami, untuk mengerti, menerima, dan kemudian berempati. Dari sorot matanya kita tahu, sorot matanya tajam, sorot matanya sedih, sendu, teduh, tenang, kita bisa tahu. Kalau memandang matanya kita seperti terjun ke dalam danau yang jernih dan dalam. Kita bisa hanyut di dalamnya, kita bisa mengerti. Namun, Injil mempunyai cara pandang yang sebaliknya. Tidak berlawanan dalam arti bahwa mata sebagai jendela jiwa itu tidak benar, bukan. Tetapi pandangan yang berbeda, yang bisa saling melengkapi. Injil Lukas bab 11 ayat 34 mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuh. Kalau matamu terang, jernih, teranglah seluruh tubuh. Itu berarti bahwa apa yang kita lihat itu penting. Kalau kita bisa melihat keindahan, kebaikan, keteduhan, keramahan, maka juga yang masuk ke dalam hati kita adalah hal yang senada, yang teduh, yang baik, yang berkenan, yang indah. Maka kita juga harus menjaga pelita tubuh kita supaya tetap jernih dan terang. Kita perlu melihat yang memang berkenan di hati. Karena kita bisa menutup mata terhadap kenyataan, tetapi kita tidak bisa menutup mata terhadap kenangan. Kita bisa menutup mata, tapi kenangan indah selalu bisa kita lihat dengan jelas. Maka juga kita perlu menciptakan kenangan-kenangan indah dari penglihatan yang memang kita fokuskan. Kalau dokter mata pasti tahu persis. Kita hanya melihat apa yang kita fokus. Yang tidak fokus tidak kita lihat. Seperti orang mendengar tetapi tidak mendengarkan. Ada begitu banyak suara, tetapi hanya yang kita dengarkan yang sungguh-sungguh masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Sama dengan melihat, hanya yang sungguh-sungguh kita fokus, kita bisa melihatnya. Maka kita diminta juga memandang, fokus memandang pada kebaikan, pada kelembutan, pada keindahan. Maka juga jiwa kita akan menjadi indah. Kenangan-kenangan yang kita simpan juga kenangan yang indah, yang membuat kita bisa terus-menerus bersuka cita. Kalau yang masuk ke dalam diri kita adalah yang indah, kita juga mencerminkan keindahan. Dan memang kita hanya melihat apa yang batin kita sudah siap. Karena itu kita diminta sungguh-sungguh selektif dan fokus pada perkara-perkara yang sungguh-sungguh membekas, meninggalkan kenangan yang indah. Lebih bagus lagi kalau kita bisa fokus pada Tuhan. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah, maka engkau akan menjadi bijak.
Mengapa bisa begitu? Karena kalau kita bisa mengarahkan hati kepada Allah, kita fokus pandangan kita kepada Allah, maka kualitas-kualitas Allah itu yang akan masuk ke dalam diri kita. Apalagi kalau kita bisa menemukan Tuhan di dalam diri saudara-saudari kita, kita tidak pernah akan menghakimi lagi. Kita tidak akan pernah membenci lagi. Karena di dalam diri kita, dalam diri saudara-saudari kita bisa menemukan wajah Tuhan di sana. Kalau kita bisa fokus pada wajah Tuhan, kita akan menemukan wajah Tuhan di mana-mana. Di dalam sebuah butir kelapa, sebutir kelapa. Kalau kita fokus pada wajah Tuhan, kita bisa menemukan betapa agungnya Tuhan. Dari sebutir kelapa itu akan menjadi pohon kelapa yang tinggi dan menghasilkan buah yang banyak. Ada semua di situ. Tuhan sudah meletakkan, menanamkan seluruh potensi pohon kelapa di dalam sebutir kelapa yang tidak seberapa besar. Kalau juga kita menemukan Tuhan di dalam diri sesama, kita bisa kemudian mengasihi, mengerti, dan memahami. Tidak akan menghakimi, apalagi membenci. Karena penciptanya ada di sana. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 25 mengidentifikasikan diri, menyamakan dirinya dengan saudara-saudari kita. Apapun yang kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Nah, kalau kita fokus kepada wajah Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan, kita bisa menemukan Tuhan di mana-mana. Di dalam gunung yang indah, awan-awan yang berarak, di dalam sungai, di lautan yang teduh, di sinar matahari yang hangat, kita bisa menemukan wajah Tuhan. Dan kalau kita bisa menemukan wajah Tuhan di mana-mana, menemukan keindahan di mana-mana, hati kita penuh dengan keindahan, hati kita penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Menjaga mata itu penting. Fokus pada kebaikan, fokus pada kedamaian. Tetapi yang paling penting, kalau kita bisa menemukan di dalam diri sesama, diri kita sendiri. Kalau kita bisa memandang dalam diri saudara-saudari kita, diri kita sendiri, kita akan mengasihi mereka. Karena Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya apa kita menemukan diri kita di dalam diri sesama? Yaitu kualitas-kualitas yang ada dalam diri kita. Maka kita tidak akan menghakimi, apalagi membenci. Karena kita menemukan diri kita di sana. Kalau saudara kita itu agak triki-triki sedikit, ya sebetulnya saya juga punya sifat-sifat itu. Diterima apa adanya, tidak menghakimi. Tidak lalu mengatakan, wah dia ini triki sekali. Aduh, di dalam diri kita juga ada kok triki-triki sedikit gitu. Kalau di dalam diri kita ini ada bohong-bohong, di dalam diri sesama ini ada bohong-bohong sedikit, kita tidak mengatakan, enggak mau, dia pembohong. Kayaknya di dalam diri kita juga ada loh bohong-bohong sedikit. Kalau di dalam diri sesama ini baik, ya kita juga menemukan di dalam diri kita yang cukup baik. Kalau di dalam diri sesama sungguh-sungguh optimis, idealis, dalam diri kita juga ada. Kalau di dalam diri saudara kita ini ada agresif, dalam diri kita juga ada loh. Maka sebetulnya kemudian kita bisa memandang diri kita sendiri di dalam diri saudara-saudara kita. Dan kemudian kita bisa menerimanya dengan tenang. Karena di dalam diri kita juga sama saja. Ada kebaikan, ada ketidakbaikan. Ada agresivitas, ada ketenangan. Ada licik-licik sedikit, diri kita juga punya. Maka kita bisa menerima, bisa menghargai, dan bisa bersahabat dengan tenang. Kalau kita fokus pada kebaikan, fokus kepada Tuhan, dan menemukan juga cerminan diri kita di dalam diri saudara-saudari kita, maka kita bisa mencintai dengan tulus ikhlas. Yang paling penting justru kita jujur dengan diri sendiri, karena mata kita tidak bisa menipu. Kita mohon rahmat Tuhan, supaya bisa menemukan wajah Tuhan di mana-mana. Supaya kita bisa juga mengasihi sesama, karena di dalam diri saudara-saudari kita ada juga kualitas-kualitas kita di sana. Tuhan memberkati.